Tuhan kita yang melampaui segala pengharapan kita adalah Tuhan yang menukarkan kejahatan menjadi kebaikan. The God that exchange bad things with good things. Betapa ingin kita dalam hidup ini, seandainya kita bisa menukarkan kehidupan ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, berapa kali kita ingin seandainya kita bisa menukar dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, saudara, kadangkala kita membeli barang dan tidak berapa lama kita tahu ada barang yang lebih baik yang terjangkau oleh kita, atau bahkan mungkin lebih murah lagi. Nah, mungkin kita berpikir, apes deh, hari ini gua salah beli, dan kita pengen untuk menukarkannya. Tetapi saudara tahu, sering di toko dikatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus puas dengan apa yang kita punyai itu. Dan selaukah saudara, sebenarnya barang itu tidak buruk, tetapi karena kita sudah tahu yang lebih baik dan kita tidak bisa mendapatkannya, maka setiap kali kita pakai barang itu, ada satu ganjalan yang ada di hati kita. Bapak, ibu, saudara-saudari, sering terjadi di dalam kehidupan ini. Sering terjadi dalam hidup ini bahwa kita memulai semuanya dengan buruk. Kita memulai hidup kita dengan hidup lama yang buruk, lalu kita kenal kebaikan dari Tuhan. Amin. Kita kenal kebaikan dari Tuhan, dan kemudian kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dalam bertumbuh itu tentunya kita tahu, saudara, bahwa ada kebodohan-kebodohan yang berubah menjadi pengetahuan dan pengertian. Kita tahu, saudara, dalam pertumbuhan itu kita tahu ada hal-hal yang tadinya jelek dan kemudian sekarang berubah menjadi baik. Dan ada dalam hidup ini kita berpikir, seandainya aku bisa menggantikan masa laluku dulu, seandainya aku lebih cepat lagi kenal Tuhan, seandainya aku bisa percaya lagi lebih cepat. Dan saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi kita tidak bisa menggantikannya. Dan kita hanya bisa, saudara, ya inilah dia akibat dulu aku begini, inilah dia akibat dulu aku begitu. Itu salah satu contoh. Tapi dalam Yesus, saudara, ini semuanya bisa berubah. Ini semuanya bisa digantikan. Amin. Hari ini saya bawakan pada saudara bahwa Tuhan kita bisa menggantikan semuanya. Baik roh kita, jiwa kita, tubuh kita, Tuhan kita peduli kepada semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Ada pergantian, ada substitusi di sorga, ada pergantian, ada substitusi dibawakan Tuhan dalam hidup manusia ini. Dalam hidup manusia di dunia ini, saudara, substitusi ini bukan suatu ide yang menyenangkan. Saudara, tidak ada yang mau bertukar anak. Tidak ada orang yang mau bertukar mobil. Terkadang, saudara, mobil yang ditukarkan pun kalau ditawarkan lebih baik, terkadang kita mulai berpikir ini pasti ada maksudnya. Kadang kita berpikir lagi, saudara, oh aku memang suka mobilnya itu lebih bagus, tapi mobil ini penuh kenangan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, ide substitusi itu bukan satu ide yang biasa kedengaran di dunia ini. Tetapi di sorga, saudara, substitusi itu, saudara, adalah suatu hal yang biasa. Di alam roh, substitusi adalah suatu hal yang biasa. Ketika setan memberontak dan mau meninggikan dirinya melawan Tuhan, maka Tuhan menggantikannya dengan manusia. Amin. Itu sebabnya Tuhan sangat senang dengan pujian penyembahan yang kau bawa, yang saya bawa. Karena di sorga ada substitusi. Ketika kita jatuh dalam dosa dan kita harus dihukum, maka Tuhan sendiri datang memberikan dirinya dan menggantikan kita. Itulah substitusi yang luar biasa. Itulah substitusi yang paling tinggi. Amin. Jadi substitusi, hukum pergantian ini bukan menekankan kepada pengelakan atau penyangkalan akan hukuman atau satu kewajiban, melainkan memberikan penekanan khusus kepada keindahan kerelaan kasih yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Doktrin substitusi ini sudah ada dari sejak perjanjian lama. Kita melihat bagaimana untuk menghapus korban dosa, yang mana Tuhan meminta gantinya, substitusinya adalah darah daripada binatang yang sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Tuhan. Imamat 5:15. Orangnya yang berdosa,
dombanya yang dikorbankan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, inilah dia hukum substitusi. Bukankah seharusnya orangnya yang berdosa, orangnya yang menanggungnya. Tetapi saudara dikatakan ada substitusinya. Dan Tuhan berkenan. Tuhan tidak mengungkit-ungkit. Amin. Dan Tuhan meminta menggantikan dengan lebih banyak, lebih baik lagi. Setiap kerugian, setiap yang buruk yang terjadi digantikan dengan lebih baik lagi. Ada pergantian dengan Alkitab. Banyak pergantian di Alkitab. Contoh-contohnya yang diharuskan Tuhan menambah 20% daripada jumlah kerugian yang ditimbulkan. Salah satu diantaranya ada dalam Imamat 6 ayat 5. Dan bukan hanya itu saudara, Alkitab berkata diganti hingga 4 atau 5 kali lebih banyak. 400% atau 500% dari keadaan sebelumnya. Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yaitu 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jadi 400 sampai 500%. Jadi untuk setiap hal yang buruk, untuk kerugian yang dialaminya. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, ini siapa yang mengatakannya? Tuhan yang mengatakannya. Ada pergantian, ada penggantian. Dan penggantian selalu membawa yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Nah saudara, tadi ini berbicara mengenai seseorang yang mencuri seekor lembu dan seekor domba. Tahukah saudara bahwa Alkitab mengatakan setan itu pencuri, pembunuh dan pembinasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dia bisa mencuri sesuatu dari kita. Tetapi hari ini saudara punya pengertian. Hari ini kita akan meminta kembali 4 sampai 5 kali lebih banyak dari setan di dalam nama Yesus. Boleh dong lebih semangat lagi supaya saya beritahukan pada saudara. Ini penting. Dan konsep ini dibawa Tuhan sampai kepada dirinya sendiri. Inilah klimaks daripada hukum substitusi, di mana 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya. Dia, Kristus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya, yaitu Bapa Sorgawi, menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Kristus, di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi saudara lihat di Alkitab dari tadi saya bawa, bahwa sorga mengenal betul prinsip daripada substitusi. Tidak ada yang aneh dari sorga. Bahwa ada yang digantikan Tuhan di dalam hidupmu, dan hidup saya. Memang ada kesalahan, ada kebodohan, ada dosa dan kelalaian yang harus dihukum. Harus ada yang menanggung semua akibatnya. Dan yang terdakwalah yang menanggung akibatnya. Harus ada yang dipermalukan, harus ada yang dihinakan, bahkan harus ada yang mati karena dosa dan kesalahannya. Tetapi keindahan Alkitab, keindahan Kristus Tuhan kita adalah bahwa ada yang bisa menggantikannya. Ada yang bisa menggantikan tempatmu. Engkau tidak perlu hidup dalam kemiskinan lagi. Ada yang bisa menggantikan tempatmu. Engkau tidak perlu hidup dalam tekanan lagi. Ada yang bisa menggantikan tempatmu. Engkau tidak perlu hidup dalam sakit penyakit lagi. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, dia yang menanggungkan. Kenapa dia masih bisa hidup? Karena dia Tuhan. Karena dia ajaib. Dia berkuasa atas kematian. Bukan kematian yang memerintah dia. Dia yang memerintah kematian. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berkali-kali kematian bisa menjangkau dia, tetapi Yesus ada di atas kematian. Tetapi dia tidak bisa membiarkan kematian menjamah dia sebelum segala sesuatunya selesai untuk saya dan saudara. Itu luar biasa. Dan saya percaya kalau roh yang menghidupkan Kristus itu ada dalam kita juga, maka roh yang sama yang menghidupkan Kristus dari kematian, dia juga akan menghidupkan tubuh-tubuhmu yang fana, tubuh saya yang fana.
Haleluya. Ada tertulis banyak dalam firman Tuhan. Ayat pertama kita, Yesaya 43 ayat 3 sampai 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Berapa banyak di sini yang percaya Yesus adalah juru selamat? Katakan saya ya Tuhan. Nah, dikatakan Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Amin. Mesir mesti punya pegangan. Dan Tuhan berkata, jangan sentuh anakku lagi. Diberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantinya. Mengapa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan sangat peduli kepadamu, sehingga demi engkau Dia berikan orang jahat menggantikan engkau. Dia berikan orang lain menggantikan engkau. Sayang, ada yang akan turun tetapi bukan engkau. Engkau yang naik. Engkau yang naik. Ada yang dijadikan tumbal di dunia ini. Ada. Tumbal itu ada. Tapi bukan saya, bukan saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang bekerja dan mengubahkan segala sesuatu menjadi baik. Tuhan kita bukan hanya memperbaiki mobil kita yang rusak sehingga bisa jalan lagi. Tapi lebih indah daripada itu, Tuhan kita menggantikan mobil kita yang rusak jadi mobil baru. Yang mengerti katakan amin. So saya bawa ini lebih daripada Roma 8 ayat 28, di mana Allah bekerja dalam segala hal dan menjadikannya kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu bagus. Kalau Anda punya mobil yang rusak, maka Tuhan bisa perbaiki menjadi baik. Itulah dia ayat itu berkata. Dia akan berfungsi lagi dan dia lebih baik daripada sebelumnya. Amin untuk itu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan bukan hanya memperbaiki mobilmu, Dia bisa menggantikannya dengan model yang lebih baik, dengan tahun yang lebih tinggi. Yang mengerti sekarang, yang bisa bayangkan itu jadi pada hidupnya, katakan haleluya. Nah, inilah dia yang sedang dikerjakan Tuhan melalui firman hari ini. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara, bukan hanya mengubah tetapi menggantikan. Tuhan yang melampaui pengharapan kita memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Tuhan dapat menukar yang buruk, menggantikannya dengan kebaikan. Amin. Nah, tapi saudara perlu ingat, Tuhan melakukan ini untuk apa? Pertama sekali, supaya kita boleh mendapatkan semua kegenapan janji Tuhan. Jadi Tuhan mau namanya dimuliakan dalam hidup saudara, hidup saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang apa saja yang bisa ditukarkan Tuhan? Nomor 1, Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menukarkan keadaan kita yang buruk dan menggantikannya dengan situasi yang baik. Amin. Amin. Tidak ada seorang pun dunia ini yang tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Yang jadi masalah ialah apabila kita masuk dalam kejadian yang buruk, tetapi kita tidak mampu keluar lagi dari situ. Bertubi-tubi dia datang seperti kepada Ayub. Dia tidak mampu keluar lagi dari situ. Nah, saudara tahu sama seperti Ayub juga, Tuhan bisa menukarkannya dengan pemulihan. Alkitab berkata 2 kali ganda Ayub mendapatkan sebagai gantinya. Itu sebabnya apabila anak Tuhan masuk ke dalam situasi yang sukar, tersenyumlah. Karena ada pergantian yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun dan memuliakan Tuhan. Yesaya 60 ayat 15. Dengar baik-baik.
sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, ketika engkau dibenci, ketika tidak ada disinggahi oleh seorang pun. Maka sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Amin. Dari mana engkau datang? Saudara, ada banyak orang-orang dari gereja lain yang datang dari kehidupan yang mewah, tapi saya tahu kita dari GKII, rata-rata kita datang dari kehidupan yang hancur berantakan. Amin. Dan Alkitab berkata, sebagai gantinya Tuhan sedang menggantikan sesuatu dalam hidupmu. Tuhan sedang mengerjakan pergantian dalam hidupmu. Kita tidak perlu menyesali hidup kita yang lama. Kita perlu bertobat dan kita perlu maju terus. Amin. Dan saudara akan lihat dalam 10 tahun ini engkau akan menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini janji yang luar biasa. Yang setuju amin yang keras. Dan janji ini berlaku untuk pribadi kita. Jadi ayat ini bukan hanya berlaku dalam bidang rohani, bisa berlaku dalam pribadi kita, keluarga kita, usaha dan pekerjaan kita, juga berlaku dalam pelayanan kita. Kalau selama ini pelayananmu diejek, kalau GKI ini selama ini katakan bibelon, gereja pertangis-tangisan, sudah kita alami itu. Dan Tuhan berkata, saudara, sebagai gantinya, ada gantinya. Tuhan tidak hanya memperbaikinya, tetapi Tuhan gantikan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, gantikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Yang nomor 2, Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menukarkan ratapan kita menjadi satu kesukaan yang besar. Semua pernah mengalami sedih. Kesedihan itu adalah bagian emosional yang normal dalam hidup. Nah saudara, tetapi kalau kita menjadi berlebihan, tidak terkontrol lagi, bahkan dikuasai oleh kesedihan, nah itu yang bisa membawa kita kepada kegelapan, bahkan kematian. Terkadang kita gak kuat melawan emosi kita. Sudah emosi kita yang mengendalikan kita. Itu sebabnya saudara, ada orang yang kalap mata, dikuasai oleh amarah, dendam, sakit hati, sehingga bisa membunuh, mencelakai, menciderai. Ada orang yang dikuasai oleh kesedihan, sehingga bunuh diri, sehingga itu membuat kita selalu menderita. Tuhan yang melampaui pengharapan kita bukan hanya menanggung semua ratapan kita. Tuhan yang melampaui pengharapan kita bukan hanya mengerti keadaan dan kesedihan kita, tetapi Dia bisa mengangkat itu semuanya. Amin. Dan kemudian membuangnya dari kita. Mungkin kita tidak sanggup membuang emosional kita, karena kita semuanya terkait dengan jiwa kita masing-masing. Itu sebabnya orang berkata, terimalah aku apa adanya. Karena memang jiwa kita terkait dengan kita. Tetapi Tuhan kita bisa mengubahkan keadaan hati. Tuhan kita bisa mengubahkan jiwa kita ini. Kalau ada di sini yang hatinya perlu diubahkan, Yesus bisa melakukannya bagimu. Hanya Yesus yang bisa melakukannya bagimu. Datang pada Yesus. Amin. Amin. Ini juga membuat kita mengerti bahwa Tuhan peduli dengan keadaan jiwa kita. Jadi bukan hanya rohani kita Dia pedulikan. Ya adalah Tuhan yang peduli dengan keadaan jiwa kita. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan tahu bahwa kemampuan orang yang patah hati tidak banyak lagi. Kesanggupannya untuk berjalan di hidup ini tidak banyak lagi. Itu sebabnya Dia mendekatkan dirinya kepadamu. Setiap kali ada yang menghancurkan hatimu, setiap kali ada yang melukai hatimu, Dia mengambil inisiatif. Terpujilah Tuhan yang mengambil inisiatif untuk mendekatkan dirinya kepadamu pada saat-saat kita membutuhkannya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih indah lagi kepada Tuhan. He is just so wonderful and so beautiful. Ini juga memberikan pada kita pengertian bahwa Tuhan bisa menukarkan keadaan jiwa yang penuh ratapan menjadi jiwa yang penuh sorak-sorai. Artinya, jika dunia ini dapat menekan jiwa kita, maka Tuhan dapat membebaskan jiwa kita. Amin.
Nah, lihat baik-baik. Banyak orang yang tidak mengerti selama ini. Yesaya 61 ayat 1. Dengar baik-baik. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ini juga memberikan pada kita pengertian. Jika dunia dapat membawakan duka cita pada hati kita, Tuhan dapat membawakan sukacita. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Dan ini ada 10, ini baru nomor 3. Minggu depan 7 lagi. Yang sukacita katakan amin. Ini salah satu yang paling saya suka. Dengar baik-baik. Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menggantikan beban hidup kita dengan berkat yang melimpah hingga tumpah ruah. Amin. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ada beberapa perkara di sini dikatakan Tuhan. Tuhan menggantikan abu perkabungan di atas kepala menjadi perhiasan. Tuhan menggantikan kain kabung menjadi minyak untuk pesta. Tuhan menggantikan semangat yang pudar dengan nyanyian puji-pujian. Nah, saudara, ini kelihatan sangat jelas sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jelas sekali di sini, saudara, abu, kain kabung, semangat yang pudar menunjukkan satu kehidupan dengan beban yang besar. Tapi Tuhan mau menukarkannya, ditukar Tuhan. Tadi dikatakan ganti. Digantikan Tuhan dengan perhiasan, minyak untuk pesta dan nyanyian puji-pujian. Dalam bahasa Inggris dikatakan dengan sangat jelas bahwa semangat yang pudar itu adalah roh yang berbeban berat. Isaiah 61 verse 3 dikatakan situ, saudara, semangat yang pudar adalah the spirit of heaviness. The spirit of heaviness adalah roh yang berbeban berat. Karena memang ada kehidupan yang berbeban berat. Hidup di dunia ini memang berat. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, panggilannya, undangannya dalam Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus menggantikan dengan jauh yang lebih baik. Dan itu terjadi supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Begitu nyata, saya ulangi sekali lagi, begitu nyata dan begitu hebat pergantian yang diberikan Tuhan, sehingga orang-orang bersaksi dan memberi nama kepada kita pohon tarbantin kebenaran dan tanaman Tuhan. Tapi kita maju dulu, saya mau ceritakan pada saudara mengenai pohon tarbantin kebenaran. Amin. Amin. Saudara ingat bahwa ketika gembala Lot dan gembala Abraham bertengkar, ingat, lalu kemudian Abraham berkata pada Lot, dia bawa ke puncak gunung, dia katakan, kalau kau ke kiri, aku ke kanan, kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Dan Lot memandang dan dia melihat sana lembah Sodom dan Gomora, begitu indah, begitu hebat, seperti taman Tuhan. Dan Lot memilih ke sana. Dia tidak berikan kesempatan kepada Abraham dan berkata, paman, om yang pilih duluan. Lot seorang oportunis sejati. Dan semua oportunis akan kehilangan semua yang dimilikinya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Dan kemudian Abraham ditinggalkan dengan satu bagian yang berseberangan dengan Lot. Amin. Dan banyak orang yang tidak mengerti bahwa bagian yang ditinggalkan Lot itu adalah padang gurun. Seperti khotbah saya minggu lalu, amin.
Itu sebabnya ketika sampai di situ Tuhan berkata, pandang sejauh-jauhnya dan kemudian lihatlah dan jalanilah, bersiaplah dan jalanilah, sebab semua tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Dan Abraham tidak melakukannya. Maka dia tinggalkan bagian yang jelek. Dari mana saya tahu itu jelek? Dari mana ahli-ahli Alkitab itu tahu itu jelek? Karena pohon tarbantin hanya hidup di padang gurun. Amin. Dan dikatakan Abraham sedang beristirahat di pohon tarbantin milik orang Mamre itu. Betul? Berarti dia tinggal di padang gurun. Sayang Abraham tidak menjalani tanah itu. Maka sampai hari ini tanah itu jadi masalah. Kenapa? Karena janji Tuhan ialah kalau kau jalani, semua yang kau jalani itu akan jadi milikmu. Nah sekarang saya katakan pada saudara, susahkah hidupmu? Dipermainkan orang kah engkau? Ditipu orang kah engkau? Jalani sayang. Jalani karena Tuhan bisa menukarkannya. Kenapa Tuhan menukarkannya? Karena engkau pembawa janji. Berkatmu tidak tergantung pada tempatmu. Tempat itu akan diubahkan Tuhan karena engkau. Yang mengerti katakan amin. Jadi pohon tarbantin itu hanya hidup di padang gurun. Dia tidak hidup di tempat lain. Amin. Nah, ada gambarnya. Boleh dikasih tunjuk gambarnya sebentar? Pohon tarbantin adalah pohon yang besar dan berdaun lebat, tumbuh di padang gurun. Pohon tarbantin ini terkenal karena kekuatannya. Kenapa dia kuat? Karena akar-akarnya dapat menjulur dalam tanah sampai kedalaman 45 sampai 65 meter ke bawah, untuk mencari sumber mata air yang murni bagi pertumbuhannya. Karena berakar kuat sampai ke dalam, maka pohon tarbantin ini tetap bertahan di musim kering sekalipun, dan bertahan walau apapun yang jadi di atas. Amin. Dan disitulah kira-kira Abraham membaringkan dirinya beristirahat. Saudara lihat betapa tandusnya tempat-tempat itu, panasnya, tapi di bawah pohon tarbantin selalu ada kesejukan. Saudara lihat bayang-bayangnya yang besar. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang mengembara pasti menantikan pohon, pasti mencari pohon itu supaya bisa beristirahat sejenak. Yang mengerti katakan amin. Pohon tarbantin tidak pernah kekeringan karena dia memiliki sumber mata air yang murni, yang segar, yang tidak pernah kering jauh di bawah sana. Itu sebabnya ketika pohon yang lain mati, malahan daun pohon tarbantin tetap hijau, lebat dan rindang, sehingga dijadikan tempat berteduh atau beristirahat orang-orang yang lewat. Yesaya menggambarkan itu, bahwa Allah akan memulihkan Israel, menjadikannya pohon yang kuat seperti pohon tarbantin itu. Amin. Jadi pohon tarbantin adalah lambang kekuatan dan keperkasaan di Alkitab. Amos 2 ayat 9 dikatakan, adalah akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Jadi ini lambang kuat. Pohon aras itu lambang tinggi, tetapi pohon tarbantin lambang kekuatan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ciri khas daripada pohon tarbantin ialah dia tidak bisa dicabut. Tidak ada pohon tarbantin yang bisa dicabut, karena dia lebih dalam ke bawah daripada ke atas. Yang mengerti katakan amin. Pohon tarbantin kekuatannya sangat terpercaya. Makanya orang berteduh kalau ada angin keras, kekuatan pohon ini sangat terpercaya bahwa dia tidak akan tercabut dari tempatnya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pohon tarbantin ini jauh lebih kuat daripada pohon aras. Dan pohon tarbantin ini bisa hidup jauh lebih lama. Di daerah Palestina dekat Hebron, ada sebuah pohon tarbantin yang dipercaya berumur lebih daripada 850 tahun. Dan dinamakan pohon tarbantin Abraham. Nah, Alkitab menuliskan bahwa kita akan dijadikan seperti pohon tarbantin. Amin. Amin. Dan dikatakan saudara dalam bahasa Inggrisnya trees of righteousness, yang artinya pohon kebenaran. Memang banyaklah yang benar jadi dalam hidup kita. Kesusahan itu benar, bukan tidak benar. Jangan menyangkal. Memang benar, tapi itu bukan kebenarannya. Ketika kebenaran itu dijadikan, maka semua yang benar itu akan tergantikan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa kebenaran yang sejati adalah firman Tuhan dan janji Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 28. Dan saudara kasih dalam nama Yesus, Alkitab mengatakan bahwa ketika Tuhan berjanji, maka kebenaran firman-Nya tidak dapat ditarik kembali. Amin. Jadi itu sebabnya saudara harus mengerti sifatnya ini, supaya saudara pegang betul bahwa Tuhan mau menjadikan kita seperti pohon tarbantin. Tadinya kita punya spirit of heaviness, roh yang berbeban berat. Tapi Tuhan gantikan sehingga kita jadi pohon tarbantin. Yang suka cita katakan amin. Itu adalah lambang kekuatan dan lambang keperkasaan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu nomor satu, pohon tarbantin itu hidup di padang gurun. Artinya apa? Dia tumbuh di tempat yang sukar dan sulit, tetapi dia tidak mati atau tersiksa, melainkan hidup rindang dan kuat. Jangan katakan tempatmu sulit. Ada banyak hamba Tuhan datang dan berkata, tanah saya adalah tanah yang keras. Saudara, sayang, jadilah pohon tarbantin. Tuhan sedang menggantikan itu. Tuhan tidak tertarik dengan tanah yang keras. Ya, dia bisa mengubahkan itu seperti yang saya bawakan tadi. Tetapi kembali lagi, sekarang ini Tuhan mau mengubahkan semua kehidupan yang berbeban berat menjadi penuh berkat melimpah seperti pohon tarbantin. Amin. Walau di gurun, saudara bisa tumbuh terus. Amin. 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 Nomor satu, itu dia. Walau sulit zaman sekarang, engkau boleh tumbuh terus. Gereja boleh tumbuh terus. Usahamu boleh tumbuh terus. Kelompok selmu boleh tumbuh terus. Jadilah itu dalam nama Yesus. Amin. Kau berkata, banyak Pak Pendeta, banyak yang harus kukerjakan. Dalam nama Yesus, walau banyak, tetap tumbuh. Amin. Tetap berindang. Amin. Nah, satu lagi yang paling enak. Pohon tarbantin itu hidup lama dan panjang umur. Dalam nama Yesus, jadilah pohon tarbantin. Jadilah pohon tarbantin. Amin. Yang suka cita katakan haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus, sebelum bulan ini berakhir, Tuhan sudah mengangkat semua beban kehidupan kita. Amin ya Tuhan. Dan dalam nama Yesus, sebelum tahun ini berakhir, ada banyak di antara kita sudah mulai ditumbuhkan Tuhan menjadi pohon tarbantin kebenaran. Amin. Dan pohon tarbantin inilah dia yang dinamakan tanaman Tuhan. Kenapa? Karena dari awal semua Tuhan yang berkarya. Dari spirit of heaviness, roh yang berbeban berat, sampai menjadi lambang kekuatan dan keperkasaan. Itu Anda dan saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang suka cita katakan amin. Yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Boleh angkat tangannya sama-sama katakan, oh Tuhan, gantikanlah bagi saya. Di dalam nama Yesus, saya terima daripadamu sesuatu yang lebih baik dari apa yang saya punya sekarang. Jadilah, jadilah, dan jadilah di dalam nama Tuhan Yesus.
Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama.